syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syarat tertentu adalah masih dibolehkan untuk bermain band dengan sukatan ini? Mohon izin satu-satu dulu ya, atau mau diulang tiga nanti tidak lupa soalnya. Satu-satu dulu ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau sudah ditanyakan mohon untuk tidak serempet-serempet lagi gitu ya. Terima kasih. Jadi perlu dipahami bahwa kami memiliki SOP dan kode etik yang berlaku di lingkungan yayasan kami. Dan SOP itu meliputi dari sisi-sisi profesionalisme dan juga dari sisi-sisi diniyah atau berkaitan dengan akhlak dan adab perilaku dari seluruh guru dan karyawan. Dan pengenaan SOP serta kode etik ini berlaku bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi di semua kalangan. Jadi ketika di sekolah ya guru adalah sosok yang baik, yang bermoral, yang berakhlak, yang siap menjadi contoh untuk murid dan karyawan yang lain. Termasuk di rumah pun begitu, juga di masyarakat seperti itu, di perguruan begitu. Jadi tetap memiliki komitmen yang sama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah kemudian pelanggaran Bu Novi ini sekali lagi tidak terkait dengan lagu yang sedang viral atau tidak terkait dengan band yang beliau ada di situ, tapi lebih terkait dengan bagaimana perilaku dari Bu Novi itu sendiri secara pribadi. Mulai dari kalau ini kami ada data, misalnya membuka aurat dan sebagainya yang menurut standar SOP kami itu tidak dibenarkan, walaupun itu sudah di luar sekolah. Seperti itu Bang. Oh ya, untuk bergabung lagi dengan sangat senang karena Bu Novi itu di SIT Mutiara selama itu termasuk juga orang yang cukup baik dan sangat profesional. Bahkan ketika ada lomba-lomba berkaitan dengan art atau kesenian, kami meminta beliau untuk melatih anak-anak berkaitan dengan kesenian ya. Sehingga beberapa kali atas pembinaan beliau kita mendapatkan juara di beberapa event, baik itu seni musik maupun seni-seni yang lain. Karena memang kalau boleh saya katakan beliau multi talent. Maka sangat kami sayangkan ketika kemudian beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang terindikasi melanggar SOP yang menurut kami kurang baik lah. Ya. Masih boleh main band lagi. Main band lagi selama kaidah SOP tidak dilanggar dipersilakan. Jadi kami tidak membatasi aktivitas guru. Prinsip tidak melarang. Ya. Prinsip tidak melarang selama kode etiknya tidak dilanggar. Jadi kami tetap berprinsip atau berpatokan kepada kode etik yang sudah kami terapkan. Bukan bandnya, maaf ya. Bukan bandnya, bukan bergaul dengan siapa, tapi selama kode etik itu dipegang dengan benar, ya kita tidak mempermasalahkan itu. Berarti Bu Novi di sekolah juga ngajar musik? Di sekolah kalau membina. Jadi kalau misalnya ada, karena beliau guru kelas di kelas 4. Tapi kadang kan ada lomba-lomba nyanyi dan sebagainya, itu beliau yang membina. Oke, terima kasih. Saya Maula dari Selain News. Tadi sempat disinggung bahwa yang beredar sekarang adalah dipecat dalam tanda kutip. Tetapi tadi disampaikan diberhentikan. Apakah sebelum itu ada surat pemberitahuan sebelumnya atau ada klarifikasi awal? Kenapa baru dilakukan klarifikasi akhir? Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kita tahu kalau sekolah tersebut kan memang tadi sudah disampaikan, yang mau saya tanyakan saat itu sudah disampaikan, mestinya bisa dijawab. Jadi batas-batas norma itu yang seperti apa, kan bisa dikatakan kejadian itu kan muncul setelah viral. Apakah klarifikasi berkaitan dengan itu atau memang sebelumnya sudah ada? Terima kasih. Terima kasih. Ini berkaitan dengan batasan norma. Jadi di
SOP kami di yayasan itu ada, atau di kode etik itu ada klarifikasi pelanggaran. Apakah itu dimasukkan dalam nanti masuk ke SP1 surat perintah 1, 2 atau 3, atau ada juga pelanggaran yang sifatnya final yang nanti bisa diberhentikan. Walaupun sekali lagi karena pemerintahan ini masih menunggu klarifikasi, kalau misalnya ada klarifikasi maka bisa dilakukan perbaikan. Jadi nanti kalau misalnya klarifikasi yang betul-betul beliau siap dan siap memperbaiki dan selanjutnya kita siap untuk bisa memperkerjakan beliau lagi. Kemudian berkaitan dengan apa tadi ya? Oh ya, kode etik yang dilanggar. Ini kami ada. Jadi kode etik beliau itu masuk dalam kategori pelanggaran yang bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui SP1, 2, 3. Seperti itu Pak. Mau tanya Pak, untuk saya Mas Gunawan dari Yayasan Nusantara terkait tadi dijelaskan tahun 2020 ya mengajar dari Novi ya. Itu selama ini kenapa baru ditemukan pelanggaran kode etik Pak setelah ada lagu bayar-bayar itu viral? Seharusnya kode etik ini kan bisa ditelusuri sejak dulu Bu ya, dari kepala sekolah sendiri juga ya, tidak harus yayasan. Karena kepala sekolah yang mengerti tentang keadaan gurunya masing-masing. Dan juga di sini terkait dengan kode etik yang di luar jam mengajar Pak, apakah itu tidak masuk dalam diskriminalisasi seorang guru kalau harus melapor segala kegiatan ke sekolahan di saat dia tidak mengajar? Hanya itu Pak. Terima kasih Bu Yani. Ini tadi sekalian jawabnya sebelumnya. Jadi kita memberikan keputusan itu sebelum viral ya, karena kita mengeluarkan surat itu tanggal 6 Februari, jadi sebelum viral. Karena memang betul-betul pure murni bahwa ada temuan, ada SOP yang dilanggar. Kemudian berkaitan dengan di luar jam mengajar, ya sekali itu adalah otoritas kami di yayasan. Karena kita kepengen bahwa seorang guru bukan hanya layak untuk menjadi sosok teladan di sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah pun harapannya seperti itu. Jadi ini sudah menjadi sebuah kebijakan di yayasan. Jangan sampai kemudian ini saya kira sampaikan di sosok seorang guru di sekolah cukup baik, tapi ternyata di masyarakat kurang baik, dan ternyata nanti diketahui oleh wali murid atau diketahui oleh murid ternyata dia sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah ini yang tidak kita inginkan. Sehingga dengan itu kami membuat sebuah aturan bagaimana bisa menjaga adab di manapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Begitu Pak Dewas. Kalau kemudian kode etik itu mohon maaf tadi yang sampaikan di luar sekolah atau di luar sekolah? Itu di luar sekolah. Kalau misalnya di dalam sekolah memang bisa selalu kami awasi. Maka di dalam poin 2, kenapa kok baru sekarang kami ketahui, perlu Bapak ketahui bahwa di Yayasan Al-Madani itu ada 118 guru karyawan yang tentu saja kami tidak bisa memantau secara penuh aktivitas para guru karyawan di luar jam mengajar. Nah, kenapa baru sampai sekarang ada tindakan? Karena kami tidak tahu. Ya, tahu-tahu ada laporan yang menyampaikan bahwa beliau melakukan aktivitas yang melanggar kode etik yang sudah diterapkan di Yayasan Al-Madani. Izin Pak, saya Jati dari Suara Merdeka. Saya tanyakan selama beberapa waktu ini sebelum viral maupun setelah viral, apa ada
sosok guru itu ya sosok yang bisa ditiru menjadi teladan, bukan sekali lagi hanya di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi juga perlu kami sampaikan bahwa kode etik ini juga sering kami sampaikan secara umum kepada wali murid, sehingga harapannya wali murid juga tahu akan posisi kami dalam proses pembinaan kepada anak-anak atau anak didiknya, seperti itu. Setelah tahu bahwa ya ini tidak seperti ini, mungkin respon dari yayasan atau dari pihak sekolah kagetkah atau mungkin sudah tahu sebelumnya kalau mulai beraktivitas band-band itu? Ya, kita malah tidak menyangka kok bisa sampai viral, karena seperti ini Bapak sekalian, bahwa proses memberikan SP, kemudian memberikan pemberhentian yang secara langsung itu bukan dari sekali ini saja. Kami sering melakukan itu, gitu ya. Karena yayasan ini didirikan sejak tahun 2000 dan proses itu sering terjadi. Jadi kita tidak menyangka kalau ternyata dilalah momennya sama ini, dilalah momennya bareng dengan ada singgungan dengan institusi yang lain. Momennya, kalau saya lihat viral, kenapa viral ini? Karena momentum saja. Padahal kami juga sering melakukan itu ketika memang ada guru yang sudah tidak siap dengan kode etik, yang kami memberhentikan, atau misalnya masih bisa dilakukan pembinaan, yang kami memberikan SP 1, 2 dan seterusnya. Jadi menurut kami ini hal yang biasa yang ada di dalam dinamika di yayasan kami. Gitu. Jadi menurut saya ini momentum saja yang itu di luar pengetahuan kami, karena bisa sampai viral.